Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah di kesempatan ini berjumpa lagi bersama saya Danur Rahinuddin dalam serial podcast Leadership Talk. Dan pada series Leadership Talk yang kedua ini kita akan bahas satu topik yang relate banget untuk para calon pemimpin, untuk teman-teman Gen Z, Gen X, bahkan Gen Alpha, yaitu tentang bahaya gula dan pentingnya kesehatan bagi generasi calon pemimpin muda. Nah, alhamdulillah kita sudah menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, Abang Zenzeno. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang, ya? Alhamdulillah. Ya, Abang Zenzeno ini kita panggil dia Bang Zenza ya. Kebetulan beliau juga alumni asrama, kemudian juga senior saya ya. Ya, saya baru lahir, beliau baru keluar asrama. Meninggalkan asrama. Meninggalkan asrama. Nah, beliau ini adalah seorang founder tentang Fresh Mellitus ya. Kita akan bahas nanti tentang Fresh Mellitus dan nanti kaitannya tentang bahaya gula. Kemudian juga founder juga di bidang kalender aritmatika. Nah, Kalender matika. Kalender matika. Oke. Nah, abang ini kan sebagai seniman nih Bang ya, dari masa muda sekaligus edukator kesehatan holistik. Apa sih Bang yang bikin Abang termotivasi untuk fokus mengedukasi generasi muda nih Bang, khususnya Gen Z tentang kesehatan, yaitu tentang bahaya gula. Nah, kita mulai dari situ Bang. Oke. Pada tahun 2015 itu saya sudah menulis satu buku, ya, itu temuan saya tentang Quantum Fresh. Quantum Fresh. Fresh itu kan maknanya segar ya. Tapi Di sini Fresh itu singkatan dari fisik, rasio, emosi, spiritual, holistik. Nanti bagaimana kita sehat itu secara fisik juga, secara rasio juga, secara emosi juga, secara spiritual, artinya holistik. Nah itu ibaratnya ini adalah buku pertama ini adalah S1 saya. S1 ya. Kan mereka kalau udah ada S1 kan mau S2 juga kan. Nah S2-nya saya meng-create sebuah rancangan tentang Fresh Mellitus. Fresh Mellitus pakai H ya. Pakai H juga. Tetap. Jadi ini adalah mengedukasi, memberi konsultasi dan terapi secara fisik, rasio, emosi, spiritual, healing bagi diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Betul. Oke, mellitus seperti diabetes mellitus. Betul. Nah, kenapa saya ngambil yang ini? Itu karena maaf ini di keluarga saya itu ibu saya meninggal karena diabetes. Terus kakak saya itu meninggal karena gagal ginjal, tapi berawal dari diabetes. Ya, terus kakak saya juga meninggal kena diabetes juga. Lingkungan kami, saya teman SD, sahabat saya di SD itu ada 5 orang, 3 orang meninggal karena diabetes. Nah, kemudian teman SMP, SMA, teman kampus, teman RT, lingkungan RT RW, teman masjid atau komunitas, rata-rata penyakitnya itu karena diabetes. Karena apa? Karena ini ya, diabetes kan ada 2, yang tipe 1 karena memang dari awal, tapi karena kelola gaya hidupnya itu serampangan, banyak yang kena itu. Nah, makanya saya harus niat fokus terhadap bagaimana mengelola kesehatan diri secara baik, benar, dan berkah. Gitu ya. Benar, baik, benar, dan berkah. Nah, ini kita ada juga nih Bang, karena banyak anak muda sekarang ya mengkonsumsi minuman manis, cemilan, es teh, melakukan boba, kemudian soft drink dan seterusnya. Itu kan rata-rata semuanya itu serba instan sekarang. Kan makanan, minuman cepat saji, kita pesan online pun jadi kayak gitu kan. Nah, apa sih resiko yang terbesar dari kebiasaan anak muda terutama Gen Z ini mengkonsumsi makanan-makanan serba instan, minim nutrisi, dan tinggi kandungan gula? Iya. Sebenarnya asupan gula untuk rata-rata seorang manusia itu cukup 50 gram saja. 50 gram? 50 gram aja, itu untuk tenaga ya. Tapi fakta membuktikan sekarang ini di kanan kiri itu semua sudah serba gula semua. Baik itu ada di soft drink, ada di minuman ya, soft drink, ada di kemasan, ada di kaleng, ada di minuman energi ya, itu dari minuman itu. Belum makanannya, ada kue, ada roti, ada macam-macam. Dan itu semua membebani
tubuh, karena kemampuan insulin pankreas untuk merubah gula masuk ke dalam sel itu hanya 50 gram. Dan ini angkanya banyak sekali dari mereka ini yang lebih di atas itu 50 gram. Surplus ya bang ya berarti ya? Surplus jelas. Akhirnya kan beban gitu. Ya. Nah, belum kelihatan pada awal-awalnya, kelihatannya baru tampak itu indeks massa tubuhnya tinggi, indeks massa itu dulu berat dibagi tinggi itu lebih ukurannya. Belum perutnya membesar. Nah, efeknya lama-lama kalau sudah nggak mampu, pankreasnya jadi jebol, jadi rusak. Nah, itu efeknya paling banter nanti jika akhirnya kena diabetes mellitus. Yang ditakutkan oleh orang-orang diabetes itu apa? Kalau sudah kena, maaf, kakinya kebas, maaf kalau yang di tengah ini ereksinya ada gangguan itu ya, gangguan ereksi, kemudian disfungsi ereksi, kemudian matanya sudah buram, itu yang paling simpel. Tapi yang agak berat lagi, kakinya sudah teramputasi, atau mungkin yang di tengah itu gagal ginjal atau gagal jantung, atau yang di atas stroke. Itu yang paling ditakutkan. Oke, jadi saya juga pernah dengar nih bang, ada istilah diabetes mellitus is a mother of sickness. Betul. Bahwa diabetes mellitus itu adalah ibu dari banyak penyakit. Betul. Dan ternyata itu awalnya ada dari gula. Dan gula ini dari habit ya. Habit hanya sepele tadi, yang tadinya seharusnya dijaga jangan sampai lebih dari 50 gram, mereka surplus. Dan bahkan gula itu juga media paling enak untuk tumbuh kembangnya kanker. Oh iya, kalau kita udah kena kanker, ada gulanya banyak, cepat banget kembang. Makanya ini saya justru fokus bagaimana agar supaya fresh mellitus itu benar-benar diperhatikan. Oke, ya. Karena marah juga bang, kalau sekarang kan ya kita ngomongin tentang tren ya bang ya, industri ya. Betul. Brand-brand es teh yang tadinya mungkin di kafe kan, sekarang di pinggir jalan banyak tuh bang, versi cukup lapak atau gerobak gitu kan, dengan harga yang murah, sangat murah. Saya terkejut juga jawabannya menjual bahkan 5.000 bang, bahkan 4.000, 4.000 bayar teman-teman. Itu udah cup yang 18 atau bahkan 22 oz itu, ya kan. Jangankan anak muda gitu kan, Gen Y, anak-anak Gen Z gitu kan, anak sekolah dan semacam, mungkin kalau jajannya sehari 10.000 perak, 5.000 perak, ya itu sebagainya bisa buat es teh itu bang. Rata-rata lainnya sana selalu bahasanya itu memanjakan lidah, tapi tidak berpikir itu adalah membahayakan darah. Nah itu. Memanjakan lidah, semua kan makanannya enak semua. Oke. Akhirnya memberatkan, meracuni atau membahayakan lidah, membahayakan darah ya. Nah tadi darah itu karena sudah tanda kutip kuas racuni, dia bisa kemana-mana jadi penyakit. Betul ya, makanya gula itu ujung-ujungnya diabetes, dan diabetes itulah ibunya penyakit. The mother of every sickness. Nah gini bang, dalam konsep abang nih bang ya, dari sisi kesehatan holistik gitu kan, tadi kan fresh mungkin abang bisa jelasin sedikit ya apa pelajaran dari fresh itu. Terus bagaimana keseimbangan dari fresh ini membantu anak-anak muda khususnya Gen Z untuk jadi pemimpin di masa depan nih. Karena kita lagi bahas podcast ini, topik utamanya tentang leadership talk, bagaimana membentuk Gen Z itu menjadi pemimpin ya bang. Mungkin aku bisa mulai dari kalau itu masuk dalam quantum fresh. Artinya gini, sehat itu bukan hanya sehat fisik saja. Kalau sehat fisik itu ujung-ujungnya bugar. Itu betul. Itu F berarti ya? F fisik ya. Fisik. Berarti F-nya F fisik ya. Fisik. Tapi jangan itu aja. Harus sehat rasio juga. Sehat rasio. Ujung-ujungnya pintar. Rasio ini bang berarti ya? Betul. Rasio. Karena kemudian yang ketiga emosi. Sehat emosinya juga. Emosinya ujung-ujungnya apa? Jadi orang yang sabar. Kalau fisik jadi bugar, kemudian kalau tadi rasio jadi pintar, kalau emosi jadi sabar. Seorang pemimpin yang marah-marah kemarin kan di mulut. Ya ini poin sih. Ya. Ini poin penting kan itu. Nah, kemudian sehat spiritual yang penting. Spiritual. Ujung-ujungnya benar. Segala sesuatu itu ngerel. Ya, artinya benar menurut kita, ya benar menurut kita sakolik. Iya, Tuhan ya.
kalau kuncinya agar supaya anak muda itu tajam pisaunya bahasanya untuk menuju ke depan, depan itu seolah masalah yang harus kita tebang, harus tajam. Ya tajamnya itu fisik, rasio, emosi, spiritual, holistik harus dipersiapkan. Fisiknya agar kita menjadi bugar, kemudian rasionya pintar, kita ulangi, kemudian emosinya sabar ya, spiritualnya benar. Nah, kalau fisik itu minimal kayak fisik itu kalau saya melakukannya itu ada 4. Kelenturan, kekuatan, ketahanan, pernapasan. Minimal sehari itu 3-4 itu harus lakukan. Jangan hanya cuma jalan-jalan doang. Kekuatan penting juga, kelenturan juga penting, pernapasan penting. Karena apa? Satu orang tidak makan nasi itu 7 hari baru meninggal. 7 hari Bang ya? Kita bisa survive tuh. Ya. Kalau tidak minum itu lebih pendek lagi 4 hari. Karena kan dia bernapas juga mengeluarkan air kan? Iya, betul. 4 hari. Tapi kalau tidak bernapas cukup 5 menit kita sudah meninggal. Waduh. Penting sekali menjaga kebugaran fisik melalui pernapasan. Mengolah pernapasan itu. Siap. Itu tuh ya. Kalau Leonid nggak napas itu bisa beda alam tuh. Beda alam tuh. Dan saya salah satu temuan saya yang lain, bagaimana kita tadi menyehatkan rasio kita supaya kayak pintar. Itu saya punya temuan namanya kalender matika. Kalender matika. Jadi dengan melihat kalender nggak usah saya bisa mencari hari tanpa melihat kalender. Coba aja. Oke. Jadi ini kan ada. Coba ya teman-teman ya, kita simulasi ya. Kita bisa lihat ya. Kita jadi tebak-tebakan dulu ya. Ini nggak ada rekayasa ya. Oh, nggak ada rekayasa ya. No edit ya. Tapi kalau benar, yes gitu ya. Oke. Kalau salah. Saya harus kasih. Kalau saya kasih 50.000. Waduh. Lama-lama hostnya bisa makin tajir deh. Karena betul lebih tajir. Oke, langsung kita Bang ya. Berapa soal? 3. Oke, hari apa di tanggal 5 April 2025. 5 April 5 April berarti Sabtu. Benar. Oke. 50.000 hilang. Ada yang mau request ya? Yang mau request silakan ya. Oke. Tulis pertanyaan di kolom komentar. Kemudian, nah ini nih Bang, 30 Desember 2025. 30 Desember itu jatuhnya Selasa. Benar. Oh, ini ya terus. Nah kemudian terakhir 26 Juni 2005. Tanggal 26 Juni jatuh hari Kamis. Ya benar Pak. Benar. Selamat. Karena itu jadi uangnya nggak jadi ya? Soalnya yang terakhir tanggal ulang tahun saya Pak. Bulan Juni ya. Oke. Nah kita kembali ke ini Bang ya, ke topik ya, bahaya gula. Kembali ke laptop. Oke. Kembali ke laptop. Tadi Abang bagus banget ya. Ya host kita ini dia datang dengan sebuah gagasan teman-teman, dengan sebuah movement gitu kan, tadi fresh gitu kan, untuk memberikan penyadaran ya, awareness kepada generasi muda khususnya Gen Z tentang bahaya gula. Nah, apa sih Bang dampaknya kalau generasi muda itu mengabaikan kesehatan? Terutama kan yang namanya sekarang tuh tantangan hidup itu makin pesat Bang ya. Mereka kemarin kita bahas tentang teknologi gitu kan, kita bahas tentang adat dan segala macam. Nah, kalau Gen Z ini ibarat kata double gitu Bang, nggak merubah gaya hidupnya, itu apa dampaknya buat generasi Gen Z, terutama buat kan mereka calon pemimpin di masa mendatang ini, gimana menurut Abang? Artinya kalau anak muda tidak menggunakan bahasa tadi fisik sehat, rasionya pintar, kemudian emosinya sabar, spiritualnya benar, ibaratnya dia pisaunya itu tumpul kan? Ya tumpul kan? Artinya kalau kita di dapur itu untuk agar supaya efektif dan efisien mengerjakan sesuatu kan pisaunya tajam. Kalau tumpul ya awas siap jadi seorang generasi muda untuk meneruskan kan gitu. Itu salah satu agar supaya tajam itu ya harus melihat kesehatan secara fisik, secara rasio, secara emosi,
dan spiritual. Berarti dia harus holistik buatnya. Kemarin di serial sebelumnya menarik juga tuh Bang, bahwa kita lagi bahas bahaya gula ya. Selain bahaya gula itu, kemarin itu Gen Z ini itu disebut sebagai strawberry generations. Jadi generasi strawberry, artinya apa? Dia rapuh gitu. Rapuh, dia kerja kena stres sedikit, dibentak-bentak atasan, kemudian konflik dengan kerja, wah gue kena anxiety, kecemasan berlebihan, awareness gitu kan. Atau gue dikit-dikit, wah gue butuh healing nih gitu kan. Gue butuh memual, gue butuh coffee shop dan macam. Artinya karena satu tekanan aja, pressure gitu kan, atau stres aja, itu ibarat kata udah kontraproduktif. Bahkan banyak yang ujung-ujungnya, mohon maaf ya, udah main cabut dari perusahaan gitu kan, terus juga kena depresi. Bahkan ada 1-2 yang, mohon maaf, karena hal yang menurut kita sih gen kayak abang ya, gen X atau saya gen Y itu nggak berat-berat amat sebagai ujian hidup. Banyak yang bundir, maaf ya, saya angkat di sini bunuh diri. Nah, apakah ada kaitannya Bang? Dalam hal hubungannya dengan kesehatan, konsumsi gula yang berlebih ini terhadap tingkat stres, karena itu kan tadi kan salah satu abang membahas tentang emosi atau tentang rasio. Nah, ada nggak sih Bang kaitannya antara gula itu dengan emosi yang cenderung labil sehingga mereka itu lebih tidak tahan banting menghadapi permasalahan dalam hidup? Kalau saya melihatnya begini, saya melihat dari fresh mellitus ya. Jadi gini, orang yang kena penyakit khususnya diabetes mellitus itu disebabkan paling utama karena makanan yang tidak, jadi dia lebih menginginkan keinginan makan dibanding kebutuhan itu lebih tinggi, tadi kan? Jadi khususnya saya sebut aja ini makanan dan minuman ini M ya, manis. Nah, satu manis. Tetapi juga pengaruhnya yang bisa membanjirkan gula di dalam darah itu bukan hanya makanan saja, tapi juga pikiran. Nah, ini menarik Bang. Nah, apa hubungan dengan diabetes dengan pikiran itu karena stres, tegang, mangkok, jengkel, terburu-buru, tergesa-gesa, ngeyel, berdebat, ya kan, kemudian panik. Panikan ya? Panikan. Itu sumber, karena ketika kita semuanya itu akhirnya saraf tegang. Saraf tegang itu satu komponen, satu paket dengan hormon namanya hormon adrenalin dan kortisol. Adrenalin kortisol. Nah, adrenalin kortisol itu dampaknya detak jantung cepat, nafas lebih cepat, pembuluh darah mengecil, kayak itu kan. Dan untuk mengatasi itu, responnya itu hati akan memerlukan gula. Jadi bukan gula dari asupan luar tadi makan, tapi karena akibat dari pikiran tadi, dia mengeluarkan gula, membanjirkan gula di darah. Nah, makanya kalau seandainya darah itu sudah berlebih gulanya dari standar 50 gram tadi yang sudah sepatokan, itu hati-hati terhadap pankreas dan insulin, dia bebannya berat. Nah, apalagi gen Z itu selain pikiran dan makanan, makanan yang pokok ya, pikiran dia mengaruh tambah dengan merokok M2 merokok dan malam begadang. 4 itu asupan-asupan yang mengeluarkan, membanjirkan gula darah. Nah, gula di dalam darah itu kan harus dikeluarkan. Bebannya ke pankreas insulin tadi, karena beban banyak begini, dia harus kerja keras. Satu lagi yang harus bisa membantu keluarnya, yaitu olahraga. Tapi rata-rata gen itu sekarang mager. Ini M yang keberapa nih? M juga mager. Jadi manis, marah, ya kan? Merokok, malamnya begadang, tambah mager lagi. Makanya insulin pankreas itu masalah banget ya. Ini akhirnya ujung-ujungnya, ibunya penyakit datang. Masya Allah. Karena gini Bang, kita ini ya anak-anak muda yang coba memberikan edukasi, kan sama kita satu visi, memberikan edukasi dan juga memberikan penyadaran lah penyadaran bahwa anak-anak Gen Z ini sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Mereka cerdas, kreatif, gitu kan, gercep, gitu kan. Tapi salah satu dari beberapa orang mereka adalah
habit tentang tadi istilahnya nggak peduli ya, mereka nggak kurang care sama kesehatan, kemudian juga bisa dibilang kurang tahan banting ya. Ini termasuk kru-krunya leadership talk juga nih, agensi. Ditambah lagi habis pandemi kan katanya gini Bang, ada bencana katanya rebahan lah untuk menyelamatkan kondisi bangsa katanya. Nah kita pengen Bang, sama aja kan kalau pas puasa itu, ya kan itu kita banyak tidur itu Iya. ya banyak pahala kan Iya. Kan tidur terus selama puasa. katanya doain itu kan. Tapi kita nggak bahas kematian itu, saya bukan ustadz soalnya. Nah gini Bang, tadi ya kita udah bahas masalah-masalah dari mulai makanan, marah, kayak emosi, kemudian merokok, mager, kemudian juga akhir ujung-ujungnya menimbulkan masalah. Nah dari abang tadi tuh ada nggak sih Bang tips and trick untuk menghilangkan makanan-makanan yang manis? Karena gula ini kan bukan cuma ada di gula putih kan, Bang? Bukan cuma ada di gula pasir kan? Betul. Nah, semua itu karbohidrat. semuanya karbohidrat. Itu gimana tuh Bang? Kita udah dibanjiri kemana-mana dengan yang namanya gula, gimana dong itu Bang? Ya artinya itu justru ada satu tingkat pengelolaan kesehatan diri itu yang paling penting. Iya itu. Jadi kita merubah yang tadinya bergaya makan keinginan, dirubah menjadi sebuah kebutuhan. Apa ini? Mungkin teman-teman kayaknya masih Kalau ini belum ngerti nih Bang. Nah, bedanya makan, kan kita namanya makan pengen dong. Pengen makan apa? Gue pengen makan nasi padang, pengen makan somai, pengen makan batagor. Ini makan selesai, makan kebutuhan, makan apa? Kalau makan berdasarkan keinginan itu bebas lepas tak terbatas, tanpa ada syarat. Nah, kalau makan secara kebutuhan itu harus minimal itu ada 3J. 3J. Ini apa gitu? J. Hobi kan ya, teman-teman. Bikin singkatan-singkatan. Apa tuh Bang? Karena jumlahnya harus dibatasi, ya kan? Jumlahnya harus dibatasi, jangan bebas lepas tak terbatas. Serampangan sembarangan, gitu kan? Yang kedua, tipenya, jenisnya. Kalau bisa, ya harus dipilah dan pilih gitu loh. Nah, ini makanya harus ada ilmu gitu. Bukan nafsu saja, tapi ilmu penting dalam kebutuhan itu. Terus kemudian jadwal, frekuensinya. Jangan sebentar-bentar makan. Kan di dalam Islam kan diajarkan kan makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Itu teknik. Kemudian perut itu adalah gudangnya penyakit. Betul. Itu ilmu juga. Kemudian perut itu kalau bisa sepertiga adalah gas, sepertiga itu cair, sepertiga itu adalah udara. Udara, gas. Itu harus keseimbangan itu harus dilakukan, dan ini ya ilmu tadi. Makanya Freshman itu selalu memberikan edukasi, informasi, konsultasi, dan juga terapi bagi orang-orang yang apalagi yang sudah kena diabetes. Jadi gini Bang, kalau kita memberikan sebuah penyadaran ya ke teman-teman kita, ke adik-adik kita itu kan saya pikir itu kan lebih mudah ya kan kalau memang itu edukasi kan. Sebelum mereka benar-benar udah surplus diabetes, jadi kan obes Bang ya. Obesity kan, kegemukan gitu kan. Nah, kemudian tantangannya adalah gimana kalau kita lihat realita itu banyak anak-anak yang anak sekolah gitu kan yang udah obesitas gitu kan, anak SD, SMP, bahkan ada yang kena diabetes di usia sekolah Bang. Betul. Bayangin kena diabetes di usia sekolah. Jadi diabetes itu sekarang sudah menyerang anak muda, juga menyerang kepada orang-orang yang di dekat kampung. Itu sudah lintas. Karena kalau dulu kan kalau penyakit diabetes kebanyakan makan enak, penyakit jantung penyakit orang kaya, gitu ya. Kalau sekarang tuh udah nggak gitu Bang. Bahkan standar penyakit ini kan misalnya penyakit degeneratif ya, itu bahkan udah menurun usianya ke anak-anak, bukan cuma anak agensi yang lagi kuliah ya, tapi anak-anak SMA, anak SMP, ada yang kena diabetes, ujungnya ada yang kena cuci darah. Ini membuat kita terbelalak gitu kan. Maksudnya saya aja kaget gitu kan kayak ini. Itu gimana tuh Bang? Makanya edukasi yang terus-menerus itu sangat penting. Apalagi ketika kita justru inilah kewajiban kita untuk mensiarkan, menginformasikan penyadaran bahwa gula itu paling bahaya. Dan gula itu jauh lebih bahaya daripada rokok. Oh ya? Iya, karena rokok kan breakthrough nih. Iya. Rokok kan sudah ada. Sudah ada tulisannya kalau mau beli rokok rokok membunuhmu. Rokok itu bisa menyebabkan kanker dan macam. Itu pun tetap dibeli sama orang kan gitu kan. Aneh kan? Apalagi gula. Gula itu hampir tidak ada larangan. Tapi
bahayanya luar biasa selama di luar melebihi batas. Jadi kalau selama dia normal, gula itu sebagai kawan. Sebagai kawan. Sebagai sahabat karena dia buat untuk tenaga kan. Mereka juga butuh kan? Butuh. Tapi ketika di luar batas sebagai lawan, sebagai penjahat. Makanya untuk darah. Ya itu. Makanya harus pinter-pinter memilah dan memilih. Oke. Nah, jadi kita masuk ke sesi-sesi terakhir nih Bang, terutama untuk mempersiapkan Gen Z nih Bang sebagai calon bangsa kan. Nah, jadi sekali lagi apa nih yang bisa dilakukan oleh generasi muda khususnya Gen Z untuk lebih sadar untuk pentingnya menjaga kesehatan sebagai bagian dari salah satu faktor paling penting supaya mereka bisa sukses nih Bang di masa depan. Ya kalau saya tetap karena saya berkecimpung dan saya menemukan sebuah metode tentang fresh, itu Gen Z itu tolong persiapkan dengan cara yaitu fisiknya bugar, rasionya pintar. Nah, IQ dan PQ itu jadi satu, itu menyebabkan manusia unggul. Unggul ya. Tadi IQ itu PQ itu physical quotient, kecerdasan fisik. Betul. Kalau IQ intelligence quotient itu masuk rasio ya. Menyebabkan manusia unggul. Manusia unggul ya. Poin ya. Unggul. Kemudian tidak boleh ditinggalkan juga. Emosi menyebabkan sabar. Kemudian spiritual menyebabkan benar. EQ dan SQ berarti. EQ dan SQ jadi satu menjadikan manusia berbudi luhur. Digabungkan semua, maka menjadi manusia unggul berbudi luhur. Inilah gagasan yang dibawa oleh Fresh agar supaya kedepannya anak-anak muda itu siap menyambut tantangan ke depan itu dengan jadilah dirinya sebagai manusia unggul berbudi luhur. Oke. Ini ibarat kata dagingnya atau wagyu itu di sini nih ya. Manusia unggul berbudi luhur. Nah, udah berpisaunya tajam gitu. Kalau Gen Z ini udah mereka gercep, sat gitu kan, kreatif, kemudian juga bisa dibilang pinter gitu kan, tapi tetap sabar. Nggak reaktif, nggak responsif, ya kan? Pinter itu emosinya tertata gitu ya. Karena gini Bang, tiap kalau kata Imam Ali kan didiklah anakmu sesuai dengan rasanya. Dan kita kan tiap generasi abang, ya kan generasi baby boomers kayak Tapi meskipun ada masanya, tapi tetap ada standar yang sama. Betul. Artinya ketika baby boomers itu kan masa-masa setelah perang kan, ketika populasi banyak yang musnah dan segala macam, itu kan banyak anak karena banyak yang rezeki. Udah setelah itu Gen X, saya Gen Y gitu kan, kemudian adik-adik Gen Z, sekarang Gen Alpha anak saya, dan baru lahir nih Bang, Gen Beta 2025 ini saya juga ada anak 3 gitu kan. Tiap generasi itu kan ada tantangan sendiri gitu. Nah, kita di Leadership Talk ini coba memberikan edukasi gitu kan, awareness kepada calon pemimpin bangsa khususnya Gen Z Gen Alpha itu supaya mereka itu bisa jadi tadi yang poin yang membawa itu karakter yang unggul, manusia unggul berbudi luhur. Luhur gitu kan, supaya bisa menjadi pemimpin di masa depan. Dan terakhir Bang, kita minta saran lah ya sebagai anak muda, sebagai Gen Z gitu, kita minta saran apa nih, nasihat Abang, advice Abang untuk mulai satu langkah awal yang mudah yang bisa kita lakukan untuk mulai gaya hidup sehat. Kita kasih edukasi bahwa tubuh manusia itu sangat mahal harganya. Berandai-andai. Pernah dengar itu yang Agus ya. Agus ini kan? Suatu ketika Agus itu ada konglomerat yang dia bisa menggantikan mata orang lain ditempel dan dia bisa melihat. Nah, dia pertanyaan gini, mau nggak Mas Danu matanya buat dia dikasih uang 5 miliar ya? Ya 5 miliar ya nggak mau lah gitu ya, nggak mau lah. Ini baru mata aja 5 miliar harganya. Itu itu baru mata.
kemudian ada juga Agus Buntung. Siapa lagi nih? Agus Buntung Iya. yang di Bali itu. Iya. Ada kongres juga minta tangannya Bang Danu untuk dia bisa bergerak. Iya. Jadi, tapi Bang Danu akhirnya nggak punya tangan, Iya. dikasih 5 miliar kan. Mau nggak? Ya nggak akan mau lah. Ya. Saya nggak bisa nyari duit lagi kalau bisa. Ini. Artinya tubuh kita itu kalau mau dinominalkan, Ya. harganya sangat tinggi sekali. Sangat tinggi. Oleh karena itu jaga baik-baik, rawat baik-baik, pelihara baik tubuh yang ada ini. Karena benar-benar kan amanah dari Tuhan. Tuhan, makanya jangan sampai dengan tubuh yang mahal begini main-main dengan makan minuman. Iya. Ya, di dalam tubuh kita itu kalori itu membutuhkan 3 yang terpenting. Oke. Karbohidrat, protein, lemak. Oke. Nah, kalau bisa sekarang ini anak-anak semua itu suka terlena dengan karbohidrat. Karbohidrat itu yang Gula. berasal dari gula. Gula, ya untuk tenaga. Enak-enak. Betul, padahal hanya butuhnya cuma 50 gram aja sehari. Oke. Tapi ini banyak. Nah, kalau bisa ini direndahkan, Oke. proteinnya, yaitu yang protein itu untuk membangun Membangun masa otot. otot dan macam-macam untuk ke masa tuanya itu yang jauh lebih penting. Ya. Itu yang tidak tahu. Dan terakhir itu lemak Bang ya. Yang terakhir lemak ya. Itu. Jadi karena gula itu sifatnya lengket, Oke. protein itu sifatnya elastis, Dan dan kalau lemak itu sifatnya licin. oke. Nah, makanya sebenarnya gula itu juga kalau kebanyakan bisa menjadi ibunya penyakit ya. Termasuk orang-orang kolesterol itu karena apa? Karena gulanya juga menempelkan kolesterol di dalam pembuluh darah. Jadi artinya benar-benar gula perlu diwaspadai. Nah itu dia ya. Ingat ya kalau kata Bang Nabil. Tapi nggak tahu Gazi masih ingat tapi waspada. Waspada. Jangan Ya, makan hati-hati. kabar berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan kebutuhan. kebutuhan. Bagaimana mengontrolnya dari jumlah, jenis, dan jadwal. Jumlah, jenis, dan jadwal ya. Jadi jangan cuma memanjakan lidah, tapi juga kita harus ingat bahwa tubuh kita ini adalah amanah dari Tuhan. Kalau kita memanjakan lidah, ujung-ujungnya membahayakan darah. Dan itu tadi membahayakan darah adalah cikal bakal dari terjangkit penyakit diabetes. Dan itu ibunya penyakit kemana saja. Oke. Ke disfungsi, ke gagal ginjal, ke jantung, ke stroke, ke cuci darah, ke cuci air, gagal ginjal kan? Ya. Dipotong kakinya, ya kan? Termasuk juga kanker juga paling seneng di tempat gula-gula. Siap. Nah itu Bang ya, thank you banget Bang atas waktunya, atas kesediaannya. Gitu kan. Mudah-mudahan saya jadi tambahan ilmu dan insight nih Bang buat anak muda. Sehingga anak muda ini Gen Z tadi sesuai dengan pesan Bang Zenza ini ya, menjadi karakter manusia yang manusia unggul, berbudi luhur. Oke, demikian podcast Research Talk kita. Ada closing statement saya Bang? Ya, itu aja. Jadi mudah-mudahan ini kan Quantum Fresh ini juga bentuknya juga komunitas. Oh, kita ada komunitas ya Bang? Komunitas, jadi mudah-mudahan anak-anak muda bisa bergabung sini untuk sama-sama mengedukasi, sama-sama memberikan konsultasi, dan juga mungkin yang sudah ada yang sakit diabetes, kita juga memberikan terapi. Terima kasih sekali lagi Bang Zenza atas waktunya. Mudah-mudahan bisa jadi amal jariah dan bahan edukasi ya, penyadaran kepada Gen Z supaya mereka bisa jadi generasi yang lebih berkat, unggul dan berbudi luhur. Iya. Tetap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.